internet masih 3 GB, masih 2 lagi, gimana ceritanya? Kenapa nih? Kita mulai Pak ya. Silakan Ustadz. Baik, bagi yang lain mohon mic-nya bisa dimatikan. Yang jagung. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Nahmaduhu subhanahu wa nashkuruhu wa min kulli dhanbin nastaghfiruh. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman tanfa'una bihi ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha wa anta khairu man zakkaha wa anta waliyuha wa maulaha ya rabbal alamin. Baik, hadirin Bapak Ibu sekalian, terkhusus jamaah Musalla Ar-Raudhah Pondok Kelapa yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah senantiasa kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua, sehingga kenikmatan-kenikmatan ini bisa lebih memudahkan kita untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga jangan sampai kenikmatan-kenikmatan yang kita miliki ini justru menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Menyebabkan kita malas untuk beribadah, menyebabkan kita sombong untuk mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk hadirnya kita dalam pertemuan kali ini dalam rangka thalabul ilmi, bermajelis ilmu, semoga dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amalan kebaikan yang akan mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah dalam kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kembali kajian kita dalam silsilah ataupun serial kajian Ahlus Sunnah wal Jamaah ya. Kita menjadikan pertemuan ini ataupun kajian ini bertemakan akidah. Semoga setelah kita membahas pada pertemuan perdana kemarin tentang pentingnya menjaga akidah di zaman fitnah, di mana kita sampai ke satu kesimpulan bahwasannya untuk menyelamatkan akidah kita dari berbagai fitnah yang ada, dari berbagai kerusakan yang ada, terkhusus di zaman ini, maka tidak ada jalan lain bagi kita semua kecuali kembali kepada prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, ini poin terakhir kita pada pertemuan sebelumnya. Maka dalam kesempatan kali ini kita mencoba untuk merincikan apa yang dimaksud dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Ya, karena ini menjadi materi pembuka sebelum kita banyak mengkaji materi-materi akidah yang lainnya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita terlebih dahulu akan membahas apa urgensi, apa sih pentingnya mengenal, memahami apakah itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mungkin jamaah sekalian sudah sering mendengar ya istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah atau yang sering disingkat oleh teman-teman dari kalangan NU yaitu dengan singkatan Aswaja. Aswaja itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa sih pentingnya kita itu mengenal siapakah Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian
bagaimana karakter-karakter mereka dan lain sebagainya. Ya, karena ada beberapa hal. Hal yang pertama yang menjadi sebab pentingnya kita mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah banyak orang yang mengaku dirinya itu termasuk bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun dalam prakteknya, dalam kehidupannya, apa yang mereka tunjukkan, mulai dari perkataan, perbuatan mereka itu jauh daripada sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Banyak orang yang menyangka ataupun mengaku dirinya, mengklaim dirinya adalah kami Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Namun realitanya adalah apa yang mereka perbuat, apa yang mereka ucapkan itu tidak sesuai ataupun bertentangan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Kalau kita misalnya melihat ya seluruh mayoritas kaum muslimin di Indonesia, katakan sajalah di Indonesia, itu ketika mereka ditanya apakah Anda Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia akan menjawab iya. Ya, dia akan menjawab iya. Namun ya, tadi sekali lagi realitanya tidak sesuai dengan yang diharapkan. Ya, sama seperti satu perkataan ataupun kisah, mungkin Bapak Ibu sekalian pernah mendengar kisah tentang Laila Majnun. Laila Majnun ini adalah seorang wanita, ya, seorang gadis wanita yang rupawan, cantik, dan banyak disukai oleh para lelaki. Sehingga dalam satu daerah di mana Laila Majnun itu bertempat tinggal, maka para lelaki yang ada di tempat tersebut mengaku bahwasannya saya ini adalah kekasihnya Laila. Ya, kalau ada orang lelaki mengaku saya ini adalah kekasihnya Laila, dan begitu seluruh kebanyakan lelaki yang ada di daerah tersebut mengaku bahwasanya saya adalah kekasihnya Laila. Namun ketika hal itu ditanyakan kepada Laila, ya hal ini sebagaimana diungkapkan dalam salah satu syair, kullun yadda'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru lahum bidzaka. Ya, setiap orang ya, mengaku bahwasannya dia menjadi kekasihnya Laila. Padahal Laila sendiri tidak mengakui bahwasannya mereka itu adalah kekasihnya. Ya, bahkan tidak kenal sama sekali. Ya, ini maksudnya adalah jangan sampai ketika kita mengaku menjadi bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun kita realitanya tidak diakui sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah karena perbuatan dan perkataan kita tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini sebab yang pertama. Ya, sehingga kalau kita mengaku bahwasanya sebagai bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka buktikan pengakuan kita dengan pembuktian yang real, yang nyata. Jangan hanya sekedar lisan saja, pengakuan lisan saja, namun harus ditunjukkan dengan perbuatan kita, harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Baik, ini alasan pertama mengapa kita harus mengenal apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian alasan yang kedua, ya, ada sebagian kelompok yang mereka tadi sekali lagi mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian hanya mengambil sebagian daripada karakter, daripada sifat-sifat Ahlus Sunnah wal Jamaah, namun membuang sebagian yang lainnya. Ya. Jadi mereka yang mengambil prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah pada sisi ilmunya saja, bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mempelajari ilmu, ya, kemudian di dalam beribadah, ya. Namun pada bagian-bagian lainnya dalam masalah akhlak, dalam masalah beretika, bagaimana
etika berbeda pendapat, bagaimana etika di dalam ya memutuskan satu perkara dan sebagainya, hal ini ditinggalkan. Sehingga secara ilmu mereka termasuk bagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Namun secara akhlak mereka jauh daripada Ahlussunnah wal Jamaah. Padahal Ahlussunnah wal Jamaah itu mereka harus mengumpulkan karakter dari ibadah. Ibadahnya harus benar. Akhlaknya juga harus benar. Ya. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah itu memiliki karakteristik akhlak yang terpuji. Nah, sebagian kita mendapati orang yang mengaku dirinya sebagian daripada Ahlussunnah wal Jamaah, ya, ibadah mereka baik, ya, ibadah mereka baik. Ya, bagaimana di dalam mereka belajar memegang prinsip-prinsip dalam masalah tafsir, dalam masalah akidah. Namun dalam bagian tertentu, dalam masalah akhlak beretika, bagaimana mereka menyikapi saudaranya yang berbeda pendapat, ya, ataupun bagaimana menyikapi orang yang berbuat dosa, ya, orang yang berbuat kesalahan, itu mereka membuang prinsip-prinsip akhlak terpuji yang merupakan bagian daripada karakter Ahlussunnah wal Jamaah. Ini yang sangat disayangkan juga, sehingga di dalam mengambil prinsip Ahlussunnah wal Jamaah itu harus utuh, jangan hanya mengambil sebagian dan membuang sebagian. Karena kalau hanya mengambil sebagian, maka dia belum sempurna untuk dikatakan sebagai pengikut Ahlussunnah wal Jamaah. Ini alasan yang kedua. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Begitu pula dengan mengenal prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, maka kita akan mengetahui apa saja yang menjadi timbangan kebenaran itu, ya. Apa yang menjadi timbangan kebenaran, sehingga kita bisa menimbang benar dan salah itu sesuai dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya. Karena jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ada salah seorang yang bernama Syekh Muhammad bin Abdul Hadi Al-Misri, ya. Beliau pernah menulis tulisan kitab berjudul Ma'alim al-Intilaqatul Kubra inda Ahli Sunnah wal Jamaah, ya. Ini merupakan petunjuk untuk menjadi langkah awal, ya, langkah besar di dalam mencapai persatuan, ya, di dalam mencapai persatuan, ya, ataupun yang lainnya. Kalau kita ingin mengenal ataupun menilai apakah ini hal yang salah dalam masalah akidah terutama, maka sangat mudah bagi kita semua. Kita tidak perlu bingung, kita tidak perlu bimbang. Cukuplah kita kembalikan kepada prinsip-prinsip yang dimiliki oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, sehingga kalau kita ingin menilai suatu kelompok, suatu keyakinan, apakah itu berada di atas kebenaran ataukah tidak, maka hendaknya kita kembalikan kepada prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Simple, caranya simple. Ya, contoh misalnya, kalau kita ingin mengetahui, ya, kelompok-kelompok sesat, sebagaimana yang telah disabdakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sataftariku hadhil ummah ala 73 firqatan, ya, kulluhum finnar illa wahidah." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, kelak umatku ini, ya, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan terpecah belah, ya, akan terpecah belah. Menjadi berapa kelompok? Menjadi 73 kelompok. Ya, bayangkan betapa bingungnya kita, ya, betapa bingungnya umat ini untuk menilai, menyeleksi mana yang termasuk kelompok yang dijamin kebenarannya oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika kelompok itu begitu banyak.
dan mengaku seluruhnya mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, ini lebih membingungkan lagi. Maka caranya sangat simpel sekali, yaitu para ulama telah bersepakat menyantumkan, merumuskan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, apa yang menjadi karakter Ahlus Sunnah, sehingga sangat mudah untuk kita menilai kalau seseorang itu mengaku dirinya Ahlus Sunnah, maka tinggal kita sesuaikan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah, dengan karakteristik Ahlus Sunnah. Seperti itu. Jadi jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, dengan kita mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka kita bisa mengenal, ya, neraca kebenaran, ya, neraca keadilan, sehingga kita tidak, ya, seluruh prinsip bagaimana seseorang itu belajar, bagaimana menghukumi para pelaku dosa besar, bagaimana menghukumi orang yang melakukan perbuatan yang bisa mengeluarkan dari Islam. Ya, ini semuanya telah dijelaskan oleh para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, karena banyak sekali jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, orang-orang yang tadi kelompok-kelompok ataupun orang-orang yang di dalam beragama, di dalam menjalankan syariat, itu ada kelompok ataupun orang yang berlebih-lebihan, ya. Dan ada juga orang yang meremehkan, ya. Ada juga orang yang meremehkan seperti itu. Nah, ini tentunya perlu timbangan yang bisa, ya, berada di tengah-tengah, sehingga bisa menyelamatkan orang, jangan sampai dia berlebih-lebihan dan jangan sampai dia meremehkan. Contohnya seperti ini, ya. Ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, ya, melakukan perbuatan dosa besar, maka orang-orang yang berlebih-lebihan, ya, akan menganggap kalau seseorang itu sudah berzina, sudah minum khamar, sudah mencuri, ya, maka dia akan masuk ke dalam neraka selama-lamanya. Ini ada orang yang beranggapan seperti ini. Ya. Jadi kalau orang sudah berbuat dosa besar, maka dia pasti final di neraka. Ini tidak benar, ya. Tidak sesuai dengan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ada ini kelompok yang berlebih-lebihan, ada juga kelompok yang meremehkan. Ini kalau kita menyebutkan nama daripada kelompok ini, yaitu adalah kelompok Khawarij, ya, kelompok Khawarij. Kemudian ada juga kelompok yang cenderung meremehkan orang yang melakukan dosa besar, ya, orang yang melakukan dosa besar, maka dia tetap menjadi, ya, seorang muslim dan keimanannya tidak berpengaruh sama sekali dengan perbuatan yang telah dia lakukan, seperti itu, ya. Jadi kalau perkataan yang lebih masyhur lagi ataupun yang kekinian itu adalah orang yang mengatakan kalau seseorang itu selama dia masih sholat, ya, selama dia masih puasa, ya, selama masih mengaku sebagai seorang muslim, ya, meskipun dia berbuat kesyirikan, ya, berbuat amalan-amalan, perbuatan kekafiran, maka statusnya dia tetap menjadi seorang muslim, ya. Kalau misalnya dia adalah seorang pemimpin, ya, maka dia adalah pemimpin muslim, ya, yang wajib ditaati, ya, dan lain sebagainya. Ini tentunya bentuk-bentuk daripada meremehkan terhadap perbuatan dosa-dosa besar. Nah, dari sinilah pentingnya, hadirnya, datangnya prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah yang bisa
ya, yang bisa mendudukkan antara dua kutub yang ekstrem ini, ekstrem kanan dan ekstrem kiri. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini adalah ya alasan ketiga mengapa kita harus mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Adapun yang keempat, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, bahwasannya prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu adalah titik awal kita semua untuk mencapai persatuan. Ya. Kita tentunya pada hari ini ataupun zaman ini sudah ya dilelahkan, dibuat capek dengan berbagai perpecahan yang ada. Ya. Perpecahan dalam berbagai hal, masalah politik, masalah ibadah, berbeda sedikit dalam masalah ibadah pecah, ya. Berbeda sedikit dalam masalah khilafiyah pecah, ya. Jadi yang seharusnya masih bisa kita jadikan sebagai teman kita, ya, karena ada kesalahan sedikit maka dijadikan sebagai musuh. Ya. Sebaliknya, musuh-musuh yang jelas-jelas musuh, ya, orang-orang kafir yang memerangi Islam justru dijadikan sebagai teman. Ya. Ini adalah fitnah perpecahan. Ya, fitnah perpecahan. Maka oleh karena itu, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita semua, di dalam Al-Qur'an Allah berfirman, wa'tasimu bihablillahi jami'au wa la tafarraqu. Hendaklah kalian berpegang teguh terhadap ya bihablillah, tali Allah, ya, secara keseluruhan. Ya. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Ya, seluruhnya. Kalian seluruhnya sebagai umat Islam, ya, hendaklah kalian berpegang teguh terhadap tali Allah. Artinya adalah bersatu, ya, bersatu. Karena tidak mungkin kita akan sempurna di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita tidak bersatu. Karena ada amalan-amalan, ada beberapa jenis ibadah yang bisa kita lakukan secara pribadi. Contoh misalnya sedekah, ya. Contoh misalnya ibadah siam. Ini kita lakukan secara personal, pribadi. Namun ada pula banyak sekali bahkan amalan-amalan ibadah yang tidak bisa kita lakukan kecuali secara berjamaah. Ya. Salat berjamaah. Kemudian jihad secara berjamaah. Membangun ekonomi secara berjamaah. Kemudian membangun sosial secara berjamaah. Ini seluruhnya membutuhkan persatuan. Tidak mungkin ibadah berjamaah ini bisa kita lakukan dengan sempurna kalau kita tidak berjamaah. Maka oleh karena itu Allah perintahkan kita, ya, wa'tasimu bihablillah. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah, itu artinya hendaklah kalian bersatu, ya. Wala tafarraqu, jangan sekali kalian berpecah belah. Maka oleh karena itu apa yang bisa alat untuk konsep yang bisa menyatukan kita, ya, membuat kita itu bersatu, ya, tidak berpecah belah, yaitu dengan memegang teguh prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama ya prinsip-prinsip yang kita pegang itu satu, ya, kita semua sepakat. Contohnya seperti ini. Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat, ya. Kiblat kita adalah Ka'bah. Maka barang siapa yang kiblatnya itu bukan Ka'bah, ya, maka dia bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Selama kiblat kita satu. Ya. Kemudian ya, yang kita urutkan terlebih dahulu, ya, Rabb yang kita sembah adalah satu, yaitu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita satu. Ya, ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nabi kita satu, yaitu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pedoman kita satu, yaitu adalah Al-Qur'an. Hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Pedoman kita satu.
kiblat kita satu. Ya. Ini adalah prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita sepakat di dalamnya, ya, ketika kita sepakat di dalamnya, maka potensi kita untuk bersatu itu sangat besar sekali. Ya. Adapun prinsip-prinsip yang lainnya, ya, prinsip-prinsip yang lainnya terhadap masalah khilafiyah, kita harus toleransi. Ini bagian daripada prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ketika kita memegang prinsip seperti ini, maka sangat mudah sekali bagi kita semua untuk bersatu. Ya. Dan kita tidak mudah untuk berpecah belah. Manakala kita memegang teguh mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baik, jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini beberapa sebab, ya. Ini beberapa sebab mengapa kita harus mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian selanjutnya adalah jemaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, kita harus paham secara kata per kata tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya. Jadi kita harus paham satu persatu makna daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun saya lebih memilih untuk meringkaskan pengertian Ahlus Sunnah baik secara bahasa maupun istilah dalam pembahasan yang ringkas. Karena kalau kita mau detailkan, ya, Ahlun Sunnah al Jamaah, itu pembahasannya bisa sampai 2-3 kali pertemuan. Namun untuk efisiensi waktu kita bahas secara ringkas saja. Baik. Kata yang pertama adalah yang perlu untuk kita pahami, yaitu adalah kata ahlun. Ya, ahlu. Ahlu di sini memiliki beberapa makna. Bisa maknanya itu adalah keluarga. Ya, keluarga. Contohnya adalah ahlul bait misalnya. Itu adalah keluarga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di dalam Al-Quran juga sering kita dapatkan kata ahlun. Ya, innahu laisa min ahlika. Ya, dia bukan termasuk keluargamu, seperti itu. Ya, ini perkataan Allah Subhanahu Wa Taala, firman Allah kepada Nabi Nuh, ya, yang mendapati keluarganya tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna pertama daripada kata ahlun itu. Ada juga makna lain daripada ahlun itu adalah pemilik, ya, pemilik. Ahlul misalnya sahibul bait ataupun ahlul bait, ya, yaitu pemilik rumah misalnya. Kemudian makna yang lain adalah yang dimaksud dengan ahlun di sini yaitu adalah orang yang faham terhadap suatu perkara. Misalnya ahli ekonomi, ahli dan lain sebagainya. Ini bagian daripada kata ahlun. Dan secara umum ketika ahlus sunnah, ya, maka orang yang menjalankan, ya, jadi orang yang mengamalkan ibadah perkara-perkara sunnah itu sendiri. Baik, ini setidaknya makna daripada ahlun itu. Kemudian kata selanjutnya adalah sunnah. Ya. Apa arti daripada sunnah itu, jamaah sekalian? Kita sering mendengar kata sunnah. Contohnya, ya, contohnya adalah kajian sunnah. Ya. Kemudian apalagi? Misal, ya, kajian sunnah, bahkan ada ustadz sunnah, ya. Kemudian yang lainnya ibadah sunnah dan sebagainya. Apa sebenarnya arti sunnah itu? Arti sunnah itu, jemaah sekalian, memiliki arti yang begitu banyak, ya. Arti yang begitu banyak. Ya, coba kita, ya, jelaskan beberapa makna daripada
sunnah itu. Jadi sunnah itu menurut ahli hadis, ulama hadis, sunnah itu artinya adalah kullu ma uthira an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam min qaulin au fi'lin au taqririn au sifatin khalqiyah au khuluqiyah. Ya, ini pengertian sunnah menurut ahli hadis, para ulama hadis, orang yang menghafal hadis, mempelajari hadis-hadis, mengetahui mana yang sahih, mana yang dhaif, maka mereka mendefinisikan sunnah itu adalah setiap apa yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perhatikan, baik perkataan, ya, sunnah qauliyah. Jadi kalau misalnya Rasulullah bersabda, innamal a'malu binniyat. Nah, ini sunnah qauliyah, ya, yang diucapkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada juga sunnah fi'liyah. Karena tadi setiap apa yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik perkataan yang disebut dengan sunnah qauliyah, ya. Ada juga sunnah fi'liyah yang berupa perbuatan. Contohnya misalnya Rasulullah dalam suatu ketika beliau para sahabat melihat beliau berwudu seperti ini, ya, melakukan ini dan itu. Kemudian para sahabat meriwayatkannya, mengabarkannya kepada generasi setelahnya. Maka inilah yang disebut dengan sunnah fi'liyah, ya, sunnah perbuatan, ya, yang berasal dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak beliau ucapkan namun beliau lakukan. Nah, ini disebut dengan sunnah juga, sunnah fi'liyah. Ada juga sunnah berupa, ya, min qaulin au fi'lin au taqririn, yaitu persetujuan Rasulullah, ya. Beliau tidak mengucapkannya, tidak melakukannya, namun menyetujuinya. Ya, ini dalam beberapa kesempatan juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal ini seperti itu. Jadi beliau belum sempat melakukannya, belum sempat mengucapkannya, namun beliau memperbolehkan hal itu dilakukan seperti itu. Maka ini bagian daripada makna sunnah, ya. Begitu pula baik yang sifatnya serta sifat-sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik yang fisik maupun non fisik, ya. Akhlak beliau, ya, akhlak beliau, bagaimana Rasulullah itu pemaaf, bagaimana Rasulullah itu penyayang. Nah, ini bagian daripada sifat-sifat, ya, non fisik. Begitu pula fisik, ya. Rasulullah itu jenggot, Rasulullah itu menggunakan pakaian warna tertentu, ya. Bagaimana fisik Rasulullah ini bagian daripada apa yang berasal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengertian sunnah menurut ahli hadis. Ada juga menurut ahli fikih, ya. Kalau ahli fikih itu mengatakan bahwasannya sunnah itu adalah, ya, tingkatan ataupun hukum di bawah hukum wajib. Artinya adalah kalau perkara itu dikerjakan mendapat pahala, namun jika ditinggalkan tidak mendapatkan dosa. Ini pengertian sunnah menurut ahli fikih. Begitu pula menurut ahli usulul fiqh, itu juga berbeda, ya. Ini tentunya bahwasanya menurut ahli usulul fiqh makna sunnah itu artinya adalah yaitu hukum kedua, ya, hukum kedua daripada hukum di dalam Islam. Artinya adalah ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan suatu perintah, maka tidak semua perintah Rasulullah itu hukumnya wajib. Bisa jadi hukum yang diperintahkan Rasulullah itu menurut kajian ulama usulul fikih, meskipun perintah Rasulullah, ya,
maka statusnya itu tidak wajib, namun di bawah wajib, yaitu adalah sunnah, seperti itu. Jadi hukum kedua daripada hukum di dalam Islam, selain wajib, di bawahnya itu adalah sunnah. Ini pengertian sunnah menurut ahli usulul fikih. Dan masih banyak sekali, ya, di antaranya itu adalah sunnah itu maknanya adalah akidah, ya, maknanya adalah akidah yang sahih. Sehingga para ulama itu ada yang menulis kitabus sunnah. Isinya apa? Isinya itu adalah pokok-pokok, ya, ataupun pembahasan tentang masalah akidah, seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, dan yang terakhir pengertian daripada sunnah itu adalah yang lawan daripada perbuatan bid'ah, seperti itu. Artinya adalah kalau kita menyebut sunnah, bisa jadi maknanya itu adalah lawan daripada perbuatan bid'ah. Ini perbuatan sunnah, maka sebaliknya adalah yang tidak sesuai dengan itu adalah perbuatan bid'ah. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, maka dari sini, ya, ingin kita pertegas, jangan sampai istilah sunnah ini kita gunakan sebagai alat untuk ta'assub, untuk fanatik, ya. Artinya adalah mengklaim sepihak, ya, istilah sunnah ini hanya untuk dirinya saja, hanya untuk kelompoknya saja, ya. Maknanya bagaimana? Ya, maknanya bagaimana? Ketika prinsip-prinsip, ya, sunnah dia pegang, kemudian orang yang tidak sesuai ataupun orang yang berselisih, tidak sesuai dengan apa yang dia ambil pendapatnya. Contoh misalnya Rasulullah memerintahkan hal ini A, ya, memerintahkan untuk misalnya tidak isbal, misalnya. Ini kita ambil contoh. Rasulullah memerintahkan kita, ya, Rasulullah bersabda, la yandurullah, ya, man jarra thawbahu, au kama qala alaihi salatu wassalam. Allah tidak melihat orang yang menjulurkan pakaiannya ataupun celananya di bawah mata kaki. Ini salah satu teks hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam menyikapi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini, ya, dia hanya mengambil satu pendapat saja, sehingga padahal menurut kajian para ulama, ya, larangan untuk isbal ini banyak terdapat perbedaan pendapat, sehingga kesimpulannya adalah orang yang berisbal, kemudian orang yang tidak isbal itu menurut para ulama terdapat perselisihan di dalamnya, seperti itu. Namun bagi orang yang mengambil pendapat saya tidak isbal, ya, saya mengangkat pakaian saya di atas mata kaki misalnya, ya, kalau mengambil kemudian menjadikan perkara ini sebagai patokan sunnah, kalau seseorang itu isbal, tidak mengangkat pakaiannya ataupun celananya di atas mata kaki, maka dia bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah. Maka dia telah melakukan perbuatan bid'ah. Nah, ini yang keliru, seperti itu. Karena apa? Ini bisa jadi yang pertama, jadi dia mengklaim sepihak, mempersempit makna sunnah itu pada satu pendapat saja, padahal di sana terdapat perselisihan yang ada, seperti itu, ya. Semoga hal ini bisa difahami jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak semua perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, bersifat wajib, ya. Terkadang perintah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu turun statusnya menjadi sunnah. Ini prinsip pertama yang harus kita pegang. Prinsip yang kedua, tidak semua larangan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu
berstatus haram, ya. Bisa juga maknanya itu ya turun menjadi makruh, ya, turun menjadi makruh seperti itu. Kemudian prinsip ketiga yang perlu untuk kita pegang, tidak semua hadis dhaif itu ditolak, ya. Ada beberapa hadis dhaif yang dia bisa diamalkan dengan syarat-syarat tertentu seperti itu. Ini setidaknya 3 rumus, ya, 3 kaidah yang harus kita pegang erat-erat di dalam memahami Al-Quran, memahami hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kesimpulannya adalah terhadap makna sunnah ini jangan sampai kita mempersempit makna sunnah itu pada satu pendapat yang kita ambil. Ya. Contoh tadi misalnya Rasulullah bersabda, kemudian kita ambil sabda tersebut sebagai pendapat kita, sedangkan orang yang berbeda pendapat dengan kita, padahal itu adalah terdapat perselisihan di antara para ulama, kemudian kita mengklaim bahwasannya ini adalah jalur sunnah, jalan sunnah, sedangkan orang yang berbeda pendapat dengan saya, maka lawan daripada sunnah, yaitu adalah bid'ah. Ini sangat disayangkan sekali, jangan sampai, ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi jangan kita persempit makna sunnah itu pada pendapat yang kita ambil saja. Sedangkan para ulama memiliki pendapat-pendapat yang lain dalam masalah tertentu. Seperti itu. Kemudian begitu pula jangan sampai kita jadikan istilah sunnah ini sebagai, ya, tadi alat untuk ta'assub, ya. Karena saya mengaku karena saya sudah mengamalkan Ahlus Sunnah wal Jamaah prinsip-prinsip sunnah, maka orang yang tidak sesuai dengan pendapat saya, tidak sesuai dengan guru yang saya ngaji dengannya, maka mereka bukan pengikut sunnah. Seperti itu. Jangan sampai seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Kemudian selanjutnya setelah ahlun sudah kita bahas, sunnah juga sudah kita bahas, selanjutnya adalah al-jamaah. Apa makna al-jamaah? Jamaah ini berasal dari kata jama'a yajma'u jama'atan, yang artinya adalah berkumpul, bersatu. Ya. Adapun makna daripada al-jamaah, apa yang dimaksud dengan al-jamaah, ya. Di sini para ulama itu berbeda pendapat. Yang dimaksud dengan jamaah memiliki para ulama memberikan definisi-definisi yang berbeda, namun maknanya kembali kepada satu, ya, di mana para ulama itu menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan jamaah itu adalah para sahabat, ya. Ahlus Sunnah wal Jamaah yaitu adalah yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah para sahabat, ya. Hal ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang menyatakan bahwasannya terkait dengan perpecahan umat, kemudian yang tersisa hanya satu kelompok saja. Siapa mereka? Ya, maka Rasulullah menyebutkan ma'ana alaihil yauma wa ashabi, yaitu siapa saja yang berada di atas jalanku dan jalan para sahabatku, seperti itu. Kemudian, ya, ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua menyatakan bahwasannya yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah para ulama. Ya. Setiap ulama yang memegang prinsip-prinsip sunnah, maka mereka termasuk makna daripada al-jamaah, seperti itu. Ini tentunya dengan berbagai dalil yang ada. Dan kemudian pendapat yang ketiga yang dimaksud dengan al-jamaah di sini adalah mayoritas umat Islam, ya. Ini pendapat yang ketiga, mayoritas umat Islam, ya. Karena tentunya yang dimaksud dengan umat Islam di sini adalah mereka yang memegang prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah itu sendiri.
seperti itu. Baik, dari sini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, makna al-jamaah, ya, makna al-jamaah di sini artinya itu adalah, ya, setiap kelompok, ya, setiap kelompok yang kalau memegang teguh prinsip para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun 3 generasi setelahnya, ya, generasi tabiin, tabiut tabiin, maka ini adalah makna jamaah itu sendiri, ya. Kemudian atau secara umum para ulama ataupun kaum muslimin, ya, kaum muslimin. Baik, dari sini jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, bisa kita simpulkan, ya, bisa kita simpulkan makna jamaah itu adalah sikap selalu mengikuti jalan para sahabat, jalan tabiin, tabiut tabiin, dan mayoritas umat Islam yang akidahnya itu lurus. Baik, dari sini jemaah sekalian bisa kita simpulkan, ya, bisa kita simpulkan makna ahlus sunnah wal jamaah secara umum. Apa itu? Ya, yaitu adalah orang-orang yang selalu berpegang teguh terhadap, ya, petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sunnah-sunnah beliau, apa yang beliau perintahkan, apa yang beliau larang ditinggalkan. Nah, ini berpegang teguh terhadap petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian begitu pula petunjuk para sahabat, ya, tabiin, tabiut tabiin, para ulama, ya, yang baik dalam akidah maupun ibadahnya, dan selalu berupaya untuk bersatu, berupaya untuk menciptakan persatuan. Ini kesimpulan makna besar daripada ahlus sunnah wal jamaah. Artinya adalah jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, ya, karakter daripada ahlus sunnah wal jamaah itu adalah mereka suka bersatu, ya, suka bersatu dan meminimalisir, ya, mempersempit ruang terjadinya perselisihan. Ya, jadi kalau ada orang kaum muslimin yang sukanya itu nyari musuh dan musuhnya itu dari kalangan kaum muslimin sendiri, umat Islam, nah ini dia bukan termasuk, ya, dia jauh daripada sifat ahlus sunnah wal jamaah. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini setidaknya kita telah menjelaskan makna ahlus sunnah wal jamaah secara ringkas, ya. Kalau kita tidak menjelaskannya secara rinci, karena kalau kita rincikan maka ini membutuhkan waktu yang begitu panjang. Kemudian, ya, yang perlu untuk kita pahami pula, ya, di dalam mengenal ahlus sunnah wal jamaah ini adalah terkait dengan sejarah, ya, penamaan ahlus sunnah wal jamaah. Kita mungkin pernah bertanya-tanya, mengapa sih ada penamaan ahlus sunnah wal jamaah? Ya, mengapa sih ada penamaan ahlus sunnah wal jamaah? Sejak kapan? Ya, sejak kapan adanya penamaan ahlus sunnah wal jamaah ini? Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, hal ini tidak lepas dari sejarah panjang perjalanan umat Islam sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Dan perlu untuk kita tegaskan bahwasannya ahlus sunnah wal jamaah ini secara konsep itu sudah ada sejak zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi konsep ataupun pola pikir ataupun prinsip-prinsip ahlus sunnah wal jamaah itu pada hakikatnya sudah ada sejak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, zaman Nabi dan zaman para sahabat. Ya. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Namun mengapa istilah ahlus sunnah wal jamaah ini muncul di permukaan kemudian dijadikan sebagai istilah yang tersebar begitu luas? Ini tidak lepas dari sejarah yang terjadi pada zaman Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah.
yaitu pada abad ya awal-awal abad ketiga Hijriah. Ya, awal-awal abad ketiga Hijriah. Jadi pada tahun 300 ya 300 Hijriah. 310, 20, 30, 40. Nah, ini awal-awal abad ketiga Hijriah. Ini adalah di masa Imam Ahmad bin Hanbal beliau hidup. Di mana pada zaman beliau sudah mulai tersebar ya pemahaman-pemahaman yang menyimpang dari prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, yaitu adanya kelompok Jahmiyah ya. Di mana mereka berpendapat bahwasannya tadi Al-Qur'an itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Namun sekali lagi kita tidak terlalu melebarkan pembahasan tentang ini. Kita jadikan sebagai simpel saja, contoh saja. Baik, pada zaman Imam Ahmad ya, mulai dari ya kalau kita mau urutkan jamaah sekalian, awal mula ya kelompok menyimpang itu bermunculan itu pada zaman para sahabat. Yaitu kelompok pertama yang muncul itu adalah dua kelompok besar, yaitu kelompok Khawarij dan kelompok ya Rawafid ataupun Syiah. Ini kelompok yang menyimpang yang pertama yang muncul dalam sejarah umat Islam, umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, setelah kedua kelompok ini, kelompok Khawarij dan Syiah, kemudian muncul berikutnya itu adalah kelompok ya, yaitu adalah Jahmiyah, ya, kemudian Murji'ah dan Jahmiyah. Ya. Kemudian muncul lagi pada masa berikutnya kelompok-kelompok yang lain hingga pada awal abad ketiga, di mana masa Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, beliau mendapati masa-masa yang sulit. Ya. Karena beliau menolak daripada di mana pemahaman ini diperkuat dengan ditopang dengan kekuasaan yang ada pada zaman itu. Sehingga pemerintahan pada zaman itu mengatakan barang siapa yang tidak sesuai dengan keyakinan yang dianut oleh para pemimpin pada saat itu, maka dia akan dipenjarakan, akan dihukum. Ya, termasuk dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Ya, karena beliau memegang prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka beliau sampai dipenjara, bahkan disiksa. Ya, bahkan disiksa. Bayangkan penyiksaan yang dialami oleh Imam Ahmad bin Hanbal itu ya sama seperti apa yang sedang terjadi pada zaman ini, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah. Para ulama itu diintimidasi, para ulama itu dipersekusi, para ulama itu dihinakan, dimasukkan ke dalam penjara. Ini sebenarnya sudah pernah terjadi pada zaman dahulu. Ya, makanya konsekuensi memegang kebenaran itu tidak ringan. Ya, maka membutuhkan kesabaran. Baik, kita kembali ya, sehingga ketika kelompok-kelompok pemikiran yang menyimpang itu sudah banyak sekali tersebar, maka para ulama ini mereka bersepakat untuk membuat satu garis-garis besar ataupun merumuskan pemikiran-pemikiran yang sesuai dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang sesuai dengan prinsip para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Ya, untuk apa? Agar tidak dirusak oleh kelompok-kelompok yang menyimpang ini. Maka muncullah istilah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Untuk apa? Untuk membedakan dengan para pengikut Ahlul Bid'ah, ya, yaitu kelompok-kelompok yang suka tadi, kelompok Syiah ini termasuk bagian daripada kelompok yang melakukan perbuatan bid'ah, ya, mengada-ngada dalam masalah pemikiran, ya, masalah akidah.
Maka muncullah sejak abad ketiga ini penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana dengan penamaan ini kaum muslimin itu mulai dikenalkan dengan apa saja prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga tidak menyimpang dari jalan yang telah dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu. Baik, jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita ya, sudah sampai jam 6:09. Semoga poin-poin yang sudah kita sampaikan mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, mulai dari urgensi kita mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah, kemudian apa itu makna Ahlus Sunnah, makna Ahlun As-Sunnah dan Al-Jamaah sudah kita pahami, di mana intinya itu adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah konsep yang dibangun, untuk menyamakan ajaran yang murni yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan diajarkan kepada para sahabat, sehingga kelompok ataupun setiap orang kalau ingin dikatakan sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dia harus pemahamannya, akidahnya harus sesuai dengan apa yang dibawa oleh Nabi, diajarkan kepada para sahabat, dan para sahabat mengajarkan kepada generasi tabi'in dan tabi'ut tabi'in, seperti itu. Kemudian begitu pula kita sudah mengetahui sejarah penamaan. Sekali lagi kita sebut penamaan, bukan kemunculan, karena kemunculan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini dengan kemunculan ataupun hadirnya risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga apa yang didakwahkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hakikatnya beliau sedang mendakwahkan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun penamaan ini mulai ditekankan di saat banyak mulai bermunculan pemahaman-pemahaman yang menyimpang, terkhusus dalam masalah pemikiran, dalam masalah akidah, seperti Syiah misalnya. Kalau misalnya Syiah ini contoh kita sudah sering mendengar istilah antara Syiah dengan Sunni. Kita sudah sering mendengar istilah ini, Syiah dengan Sunni. Nah, ini untuk membedakan bahwasannya Syiah itu bukan bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Syiah ini adalah bagian daripada 73 kelompok yang mereka memisahkan dirinya dari Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan mereka berpecah belah, seperti itu. Sehingga penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah ini untuk istilahnya menyaring, istilahnya menyaring dari kelompok-kelompok yang menyimpang, kelompok-kelompok yang menyimpang yang masih menisbatkan dirinya kepada Islam. Contoh misalnya Syiah masih dia mengaku bahwasanya kami ini adalah agama kami ini Islam, tapi pemahaman kita ini menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka mereka bukan termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah meskipun mengaku sebagai seorang muslim. Jadi posisi Ahlus Sunnah wal Jamaah ini adalah untuk mengkerucutkan, untuk menjaga prinsip-prinsip Islam, umat Islam, menjaga umat Islam dari pengakuan-pengakuan yang menisbatkan dirinya kepada Islam, seperti itu. Wallahu alam, mungkin hanya ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kita sampaikan bisa dipahami dengan baik. Adapun selanjutnya bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin memperjelas terkait masalah ini, maka silahkan untuk ditanyakan. Wallahu a'lam. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu yang ingin bertanya, silakan di-unmute. Ustadz, sebelum ada pertanyaan, ini ada pertanyaan di kolom chat. Silakan dilihat, Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz, maaf bertanya, apakah 4 mazhab yang kita kenal merupakan satu kelompok aswaja atau merupakan 4 kelompok? Satu lagi Ustadz, apakah pelaku bid'ah dan sementara itu mereka tetap menganggap aswaja dapat dikatakan merupakan kelompok yang menyimpang? Yang pertama, ini pertanyaan bagus. Pertama, antara madhab fikih
madhab Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ini adalah madhab, bukan kelompok. Ya, bukan kelompok. Madhab itu artinya adalah metode di dalam menyimpulkan hukum-hukum fikih. Ya, contoh ada sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ataupun ada ayat di dalam Al-Quran. Nah, para ulama dari keempat madhab ini memiliki cara-cara tersendiri, ya cara-cara tersendiri di dalam memahami satu ayat ataupun satu hadis, sehingga terkadang menyimpulkan menghasilkan kesimpulan yang sama ataupun kesimpulan yang berbeda. Namun perbedaan ini masih dalam lingkup yang dibenarkan, masih dalam kerangka yang dibenarkan. Ya, sehingga berbeda antara madhab dengan kelompok. Sehingga madhab ini pada dasarnya hanya sebatas pada konsep berpikir, konsep di dalam menyimpulkan hukum-hukum di dalam syariat seperti itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad, mereka ini pada hakikatnya termasuk bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah, bukan di luar daripada kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena memang mereka ini adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, mereka secara fikih mungkin pada beberapa hal berbeda. Namun dari segi akidah pemikiran, maka seluruhnya mereka ini dalam kategori Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mereka tentunya menolak pemikiran Syiah. Mereka menolak pemikiran Khawarij. Mereka menolak pemikiran misalnya Jahmiyah dan pemikiran-pemikiran menyimpang lainnya. Ya, pemikiran-pemikiran menyimpang lainnya. Dan para ulama sudah menjelaskan bahwasanya kelompok empat madhab ini hanya kelompok di dalam tadi dalam masalah fikih saja. Adapun dalam masalah akidah, keempat kelompok ini berada dalam satu kesepakatan, yaitu adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sehingga kita tidak dapatkan dalam keempat madhab ini yang akidahnya itu menyimpang seperti itu. Wallahu a'lam. Baik. Selanjutnya bagaimana di dalam menyikapi para pelaku bid'ah. Baik. Perlu untuk kita pahami jamaah sekalian, perbuatan bid'ah itu terjadi pada dua hal. Yang pertama adalah bid'ah dalam masalah pemikiran. Ya. Bid'ah dalam masalah pemikiran, dalam masalah akidah. Ya. Bagaimana contohnya? Contohnya adalah kalau ada orang yang meyakini bahwasannya Al-Quran ini kurang, Al-Quran ini ada yang salah. Nah, dia telah melakukan perbuatan bid'ah dalam masalah keimanan. Ada juga misalnya kalau ada orang yang dalam masalah takdir, ya, dalam masalah takdir dia mengakui bahwasannya apa yang dilakukan oleh manusia itu, ya, apa yang kita lakukan ini, ya, tidak ada campur tangan Allah Subhanahu wa taala. Ataupun keyakinan bahwasannya apa yang dilakukan oleh manusia ini merupakan paksaan dari Allah, ya. Jadi kita mau mencuri, kita mau sholat, itu pada dasarnya ya itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga termasuk perbuatan bid'ah dalam masalah akidah. Ada juga dalam masalah ibadah. Ya, contohnya misalnya sholat, ya sholat subuh 3 rakaat misalnya. Wah, saya mau menambah pahala. Saya mau sholat subuh saya 3 rakaat atau 4 rakaat biar pahalanya tambah. Nah, ini dia telah melakukan perbuatan bid'ah dalam masalah ibadah. Baik, jemaah sekalian, terkait dengan kedua pembagian perbuatan bid'ah ini, para pelaku bid'ah itu juga bertingkat-tingkat, ya, tidak
tidak semuanya sama, ya, bertingkat-tingkat. Sehingga ada orang yang melakukan perbuatan bid'ah sampai bid'ah mukaffirah yang mengeluarkan dari Islam, yaitu misalnya tadi terutama dalam masalah pemikiran. Nah, ini kalau seseorang sudah melakukan perbuatan bid'ah dalam masalah pemikiran, ini besar kemungkinan dia telah bisa mengeluarkan dirinya dari Islam. Adapun ya ada juga perbuatan-perbuatan bid'ah yang ghairu mukaffirah, yang tidak sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam. Maka terhadap hal ini harus disikapi dengan baik, dengan bijak, ya. Terkadang seseorang itu melakukan perbuatan bid'ah karena dia tidak punya ilmu, kurangnya ilmu, hanya ikut-ikut saja. Maka jangan sampai langsung divonis pelaku bid'ah masuk neraka selama-lamanya, ya. Dia bukan termasuk ahlus sunnah wal jamaah, harus dijauhi dan lain sebagainya, bukan seperti itu, ya. Jadi kalau seseorang itu melakukan perbuatan bid'ah, ada yang tingkatannya kecil, ada yang sampai mengeluarkan dari Islam, dan ada juga yang belum sampai mengeluarkan dari Islam. Nah, yang belum sampai mengeluarkan pelakunya dari Islam ini harus disikapi sebagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah, mereka masih bagian daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah selama tadi ada potensi untuk terlebih kalau misalnya dia melakukan perbuatan tersebut karena kurangnya ilmu, hanya ikut-ikutan saja, ya, ataupun karena kesalahan di dalam memahami suatu dalil. Nah, ini penting juga, ya. Ini penting juga dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah, ya. Seseorang itu berpotensi salah yang sebab-sebabnya itu tadi salah memahami dalil, ya, karena kurangnya ilmu, ya. Namun ini perbuatan bid'ahnya itu masih ringan, ya, masih ringan, sehingga dalam masalah pemikiran, dalam masalah akidah ataupun dalam masalah ibadah ada perbuatan-perbuatan yang menyimpang, yang tidak sesuai, namun itu masih dalam kerangka Ahlus Sunnah wal Jamaah, sehingga sikap kita harus berbeda seperti itu. Sehingga mereka masih termasuk Ahlus Sunnah wal Jamaah, dan sikap kita juga harus memperlakukan mereka sebagai seorang muslim yang harus disikapi dengan baik, dinasihati, diluruskan. Jangan sampai kita vonis kemudian kita jauhi, bukan seperti itu. Wallahu a'lam. Ada Bapak Ibu lain yang ingin bertanya, dipersilakan meng-unmute. Ustadz, ada pertanyaan Ustadz di kolom penjelasan, apakah saat ini sudah ada penjelasan ke 37 kelompok tadi, kelompok apa saja yang selain Khawarij, Syiah, Murji'ah? Baik. Perlu untuk kita pahami, ya, ini juga penting, penyebutan angka 37 kelompok ini sifatnya bukan pembatasan, ya. La tufidul hasar, sifatnya bukan pembatasan, hanya ada 73 saja, ya, melainkan ini bisa jadi hanya induk-induknya saja, ya. 37 ini hanya induk-induknya saja, dan di bawah induk ini ada banyak sekali lagi seperti itu, sehingga kelompok-kelompok yang menyimpang setelah sepeninggal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu bisa lebih daripada 73 kelompok. Sudah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya data tentang kelompok sesat di Indonesia pada tahun 2016 itu sudah mencapai berapa Bapak Ibu sekalian? Kurang lebih 300, ya. 350-an kelompok sesat di Indonesia, belum di luar Indonesia. Di mana pada setiap tahunnya mengalami penambahan kurang lebih 50 kelompok menyimpang lainnya. Sehingga kalau misalnya kita hitung sampai 2020 lah katakan,
itu sudah sampai berapa? Ya, sudah sampai 500-an. Ya. Baik, ini tentunya bukan sebagai pembatasan bahwasanya kelompok yang menyimpang itu hanya 73 saja. Bisa jadi makna daripada penyebutan 73 ini hanya induk-induk kelompok sesat itu saja. Karena kalau kita melihat contoh saja kelompok Syiah ini mengalami perpecahan juga dalam berbagai kelompok yang ada. Ada Syiah Rafidhah, ada Syiah Zaidiyah, ada Syiah Imamiyah dan lain sebagainya. Ini turunan dari kelompok Syiah itu sendiri. Baik. Jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mau maka ini pentingnya kita memahami, mempelajari, mengenal Ahlus Sunnah wal Jamaah dan mempelajari prinsip-prinsipnya agar kita itu tidak bingung. Ya, agar kita itu tidak bingung siapa saja 73 golongan ini gitu ya. Kita harus data satu persatu nama-namanya, tidak perlu ya, tidak perlu. Cukup kalau kita ingin menilai suatu kelompok itu menyimpang atau tidak, ataupun seseorang itu menyimpang atau tidak, maka tinggal kita buat checklist saja. Nanti akan kita jelaskan pada pertemuan-pertemuan selanjutnya apa saja prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, tinggal kita checklist saja ya pada dirinya ataupun pada kelompoknya. Dia dalam masalah ini bagaimana? Dia dalam masalah ini bagaimana? Masalah ini bagaimana? Cukup dalam kita sesuaikan saja dengan prinsip Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau ada yang tidak sesuai dengan Ahlussunnah wal Jamaah, maka dia bisa disebut sebagai kelompok yang menyimpang seperti itu. Ya, sehingga kita tidak kesulitan untuk punya data. Ustaz, data 73 ini mana saja, apa saja namanya, di mana tempatnya, tidak perlu seperti itu. Karena akan menyulitkan kita, ya, akan menyulitkan kita. Cukup kita timbang dengan timbangan prinsip-prinsip Ahlussunnah wal Jamaah, ya, sehingga setiap ada orang yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, tinggal kita sodorkan checklist. Apakah Anda menerima seluruh prinsip Ahlussunnah? Kalau ada yang ditolak, maka dia bukan termasuk Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, seperti itu. Wallahu a'lam. Mungkin ada pertanyaan tambahan dari Bapak Ibu. Ustadz, maaf ya, yang di kolom chat cukup pertanyaannya karena buat yang lain juga. Ya. Ustadz, saya pengen tanya Ustadz. Ya. Ini berkaitan dengan kisah yang Ustadz terangkan tadi. Ya. Ada kelompok yang mengaku Ahlussunnah wal Jamaah, saya nggak usah sebut nama kelompoknya. Mereka mengambil kisah Ustadz tadi, kisah Ustadz tadi tentang Imam Ahmad bin Hambal tadi, yang bersedia dicambuk untuk tidak mengakui Quran itu adalah makhluk. Yang pertama. Yang kedua, mereka ngambil juga dari surat An-Nisa itu Ustadz yang 59, yang taatlah kepada Allah, kepada Rasul, dan kepada ulil amri. Padahal lafaz Qur'annya sendiri itu fi'il amarnya cuma ada di Allah dan Rasul. Sedangkan di ulil amrinya nggak ada fi'il amarnya, ati-u-nya nggak ada. Dan kalau yang depan kan ati Allah wa ati Rasulah. Nah, yang ulil amri cuma wa ulil amri. Jadi sebetulnya ketaatan kepada ulil amri bukanlah ketaatan yang mutlak. Nah, tapi mereka mengambil kisah itu untuk membilang untuk mempengaruhi masyarakat, mengatakan kalau kita jadi Ahlussunnah Jamaah kita harus mentaati pemimpin 100%. Padahal kembali ke kisah Imam Ahmad bin Hambal, beliau taat, tapi bukan berarti beliau tidak mengingkari kesalahan. Kalau beliau tidak mengingkari, beliau akan berkata Quran itu makhluk karena beliau takut dicambuk. Tapi pada akhirnya beliau bisa dicambuk. Tapi
sebetulnya dari kisah ini kan dari kisah Imam Ahmad bin Hambal ini kita bisa mengambil isinya sebetulnya beliau tidak memicu pemberontakan, tetapi beliau mengingkari kesalahan pemimpin, tapi bukan cuap-cuap mempengaruhi orang lain kalau pemimpin itu zalim atau apa. Beliau hanya mengingkari tapi tidak ini. Bagaimana Ustadz? Baik. Ini poin penting ya. Seperti ini Ustadz, mereka ngambil hukum cuman dari luarnya, tapi mereka nggak mau ngasih tidak membuka secara detail kepada masyarakat. Seperti tadi surat An-Nisa itu mereka cuma ngambil teks teks terjemahannya aja, tapi mereka nggak ngelihat huruf Arabnya ininya. Nah, yang tadi kisah tadi mereka cuma ngambil kisahnya Imam Ahmad bin Hambal aja bersedia dicambuk, padahal Imam Ahmad bin Hambal mengingkari, tapi beliau tidak memberontak. Nah, bagaimana itu Ustaz? Baik. Nah, ini penting juga, poin yang bagus. Jadi jemaah sekalian, salah satu prinsip Ahlussunnah wal Jamaah nanti mungkin kita akan jelaskan lebih detail, yaitu di dalam menyikapi ataupun konsep ketaatan ulil amri. Ya, ulil amri menurut Ahlussunnah wal Jamaah ini insya Allah akan kita bahas secara detail. Namun kita jelaskan secara ringkas dulu. Jadi Ahlussunnah wal Jamaah, Ahlussunnah wal Jamaah di dalam mentaati pemimpin ini memiliki kaidah-kaidahnya, tidak secara global saja. Selama dia pemimpin baik yang muslim maupun kafir, ya maka wajib ditaati apapun perintahnya. Enggak seperti itu. Ya, enggak seperti itu. Ya. Jadi kalau Ahlussunnah wal Jamaah di dalam ketaatan ulil amri ini konteksnya yang pertama adalah ketika pemimpin tersebut dalam kerangka menjalankan syariat Allah, sistem pemerintahnya itu adalah pemerintahan Islam, maka kewajiban kita adalah mentaatinya, sebagaimana kasus daripada Imam Ahmad. Karena pada masa tersebut ya pemimpinnya ataupun khalifahnya, karena pada masa itu adalah menggunakan sistem khalifah, maka meskipun di dalam pemerintahan tersebut terdapat kesalahan, penyimpangan, ya, namun sistem yang digunakan dalam masa tersebut adalah sistem pemerintahan Islam, maka beliau tidak melakukan pemberontakan, ya, masih taat dalam tanda kutip, ya, masih taat dalam tanda kutip, tidak melakukan pemberontakan. Karena apa? Karena pemerintahan yang ada pada saat itu masih memegang prinsip-prinsip hukum Islam, ya, berbeda dengan yang terjadi pada hari ini sekarang, yaitu pemimpin-pemimpinnya yaitu menggunakan sistem demokrasi yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dengan prinsip pemerintahan Islam, sehingga dalam sisi ini sudah berbeda. Kemudian sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Rizal juga tadi, ketaatan Imam Ahmad bin Hambal terhadap pemerintahan pada saat itu tidak menjadi alasan beliau untuk tidak mengungkapkan yang hak. Ya. Yang terjadi pada hari ini apa? Ketaatan kepada ulil amri itu dimaknai tidak boleh menyampaikan yang benar, ya, tidak boleh memberikan nasihat, ya, harus diam, ya. Memaknai ketaatan kepada ulil amri itu kalau pemimpinnya salah ya didiamkan, tidak boleh mengkoreksi, tidak boleh tidak boleh menyampaikan yang hak, padahal Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah menyebutkan afdhalul jihad kalimatul haq inda sultanin jair, ya. Sebaik-baik jihad itu adalah perkataan yang hak, yaitu memberikan nasihat yang tegas kepada pemimpin yang zalim. Sehingga kalau pemimpin itu salah, ya wajib untuk dinasihati. Harus ketemu tatap muka 4 mata. Ini paham kondisi, ya. Kita saja mau nemui pemimpin kita sulitnya minta ampun, ya. Harus tatap 4 mata itu bagaimana? Kecuali kalau kita memiliki posisi tertentu di masyarakat,
ya. Kalau misalnya kemungkinan kita, kemampuan kita hanya pada menyampaikan di media sosial sesuai dengan kemampuan kita di majelis taklim, ya, maka hal ini tidak masalah, termasuk sudah dikategorikan telah menasihati para pemimpin. Sehingga ketaatan kepada ulil amri ini, pemimpin ini yang pertama, yang dimaksud ulil amri itu apa dulu, ya. Kemudian harus kita sesuaikan teknik menasihati itu sesuai dengan yang ada, ya. Antara dulu dengan sekarang, upaya untuk menasihati itu ya caranya bisa beberapa cara, tidak hanya satu saja tatap muka, ya, empat mata, tidak seperti itu. Baik, jadi jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah, insya Allah terkait dengan bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam menyikapi para pemimpin ataupun ulil amri, ya, maka ini perlu pembahasan lebih detail. Insya Allah akan kita bahas pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Wallahu a'lam. Baik, yang lain? Mungkin ada pertanyaan dari Bapak Ibu, satu lagi sebelum kita tutup. Baik, sepertinya sudah paham semua Pak Rizal. Silakan ditutup Ustadz. Baik. Jamaah sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tadi pembahasan kita pada tema mengenal Ahlus Sunnah. Ini merupakan pertemuan yang kedua dalam silsilah dalam serial kajian akidah tauhid, di mana sebelum kita masuk ke pembahasan apa saja itu tauhid dan lain sebagainya, maka kita harus bekali dulu diri kita dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Baru setelah kita mengenal prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, barulah kita masuk ke pembahasan akidah, ya. Apa saja yang bisa menambah keimanan, apa saja yang bisa mengurangi keimanan, ya. Misalnya syirik, misalnya nifak, misalnya fasik. Nah, ini pembahasan selanjutnya. Maka setelah pembahasan ini pada pertemuan berikutnya, kita akan masuk pembahasan pada bagaimana metode Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam mempelajari Islam, ataupun yang disebut dengan istilah manhajut talaqi wal istidlal. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam talaqi, belajar Islam itu bagaimana, sumbernya itu bagaimana, kemudian bagaimana di dalam memahami dalil. Ini sangat penting sekali, ya. Karena orang mengaku Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika diajak untuk diskusi, dalilnya apa? Dalilnya adalah perkataan nenek moyang saya, nggak masuk. Bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalil kamu apa? Dalil saya adalah mimpi, nggak masuk, ya, nggak masuk. Jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah di dalam belajar itu punya dasar-dasarnya, punya sumber-sumbernya. Dan setelah sumbernya itu ada, kita sepakati Al-Quran dan As-Sunnah, maka belum menjamin seseorang itu Ahlus Sunnah, kecuali setelah bagaimana cara dia di dalam memahami sebuah dalil. Karena dalilnya Al-Quran, dalilnya Sunnah, namun bisa jadi cara memahaminya berbeda. Maka ini yang insya Allah akan kita bahas pada pertemuan berikutnya. Insya Allah Allah berikan kesehatan kepada kita semua dan kemampuan kita semua untuk mengikuti pada pertemuan berikutnya. Dan saya akhiri, aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Waalaikumsalam. Ya, saya pamit dulu. Ya, Ustaz.